Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak digambarkan, bukan hanya cerita, bukan dongeng, bukan legenda, tetapi dia adalah fakta dan realitas sejarah yang diungkapkan dengan begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan suatu bangsa, membangkitkan suatu peradaban. Lalu kemudian ternyata bangsa dan peradaban manusia itu ingkar dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dibenamkan, lalu dihancurkan, lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Karena mereka tidak mengikuti, karena mereka tidak mematuhi, karena mereka tidak tunduk kepada protokol Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu dinul Islam, aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun peradaban manusia di atas muka bumi. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat itu dihamparkan, digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di dalam surah Al-Hajj ayat 45-46. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Berapa banyak kata Allah, ini Allah bertanya kepada kita. Mari kita renungi ayat ini dengan baik. Allah bertanya dengan pertanyaan takjub, dengan pertanyaan yang mengingkari sebenarnya apa yang terjadi dan menyayangkan, memprihatinkan apa yang terjadi pada kaum-kaum bangsa dan peradaban terdahulu. Kata Allah, berapa banyak negeri-negeri yang telah kami hancurkan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka berbuat zalim. Penduduknya berbuat zalim, bukan bangunannya yang zalim. Bangunan itu mati, benda mati. Menara-menara itu mati, dia benda mati. Jalanan infrastruktur itu benda mati, saudara. Yang berbuat zalim bukan bangunan. Yang berbuat zalim adalah penduduk negeri itu, dan terutama sekali karena didorong, dipimpin, dijerumuskan oleh pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang ingkar, yang tidak mau patuh kepada protokol Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya zalimah fa hiya khawiyatun ala urushiha. Karena penduduknya, karena pemimpinnya berbuat zalim, apa yang terjadi? Semua bangunan-bangunan megah, infrastruktur yang hebat itu runtuh dan menghancurkan, menimpa mereka sendiri yang telah membangunnya dengan susah payah. Mereka bangun dengan harga yang luar biasa. Fir'aun bangun piramid. Fir'aun bangun infrastruktur hebat pada masanya. Haman membantunya. Harun membantunya. Kaum Ad, kaum Thamud, Iramat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, Iramat dhatil imad. Tidakkah kalian perhatikan apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad? Mereka membangun kota Iram dengan bangunan yang megah, tinggi-tinggi tiangnya yang tidak ada bandingannya di atas muka bumi. Yang kita bangun sekarang belum ada apa-apa. Peradaban dulu lebih hebat. Apalagi kalau kita bicara tentang peradaban Nabi Sulaiman alaihissalam. Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah dibangun, dibuat seperti itu di atas muka bumi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin Iram dhatil imad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad. Dan Allah Subhanahu wa taala situ menggambarkan bagaimana Fir'aun telah membangun juga, wa Fir'aun dzil autad. Dia telah membangun bangunan yang hebat. Kaum Tsamud yang memahat gunung-gunung, memahat bebatuan besar-besar menjadi istana-istana yang megah-megah. Belum tentu saat ini kita sanggup berbuat seperti itu.
Saudara kaum muslimin dirahmati Allah, fahiya khawiyatun ala urushiha. Ada yang hancur bangunannya, peradaban fisiknya menimpa mereka sendiri akibat kezaliman. Wa bi'rin mu'attalah, dan sumur-sumurnya kering. Sumur-sumurnya telah ditinggalkan. Sumur-sumurnya telah menjadi barang rongsokan. Artinya apa sumur di situ maksudnya? Kalau kita bawa ke dalam konteks saat ini, sumur mungkin bukan hanya untuk air, menimba air untuk kehidupan. Tapi bisa jadi yang dimaksud juga untuk konteks saat ini adalah sumur-sumur minyak, ladang-ladang minyak, tambang-tambang, mineral-mineral yang kita miliki, yang Allah karuniakan di atas muka bumi ini, terutama di negeri kita yang begitu kaya dengan sumber daya alam. Mu'attalah, satu saat dia akan ditinggalkan, satu saat dia akan kering, satu saat dia akan musnah. Fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalah wa qasrin masyid. Berapa banyak istana-istana yang telah dibangun itu, kemudian dia kosong, ditinggalkan, tidak berpenghuni lagi. Saudara bisa lihat di Mesir, peradaban Mesir kuno, betapa banyak istana-istana megah. Saudara lihat di negeri Syam, saudara lihat di Turki, saudara lihat di Andalusia, Spanyol, istana-istana dibangun baik oleh orang kafir maupun oleh orang Islam sendiri yang berbuat zalim. Orang Islam berbuat zalim di Andalusia, ditinggalkan istananya berdiri membisu, tidak lagi berpenghuni dan tidak ada ruhnya. Kenapa? Karena mereka semua zalim, meninggalkan protokol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban yang hebat-hebat, Babilonia, Mesopotamia, Mesir, India, Yunani, Romawi, Andalusia, peradaban Islam, termasuk Baghdad, ibu kota Khalifahat Islam pada masanya, dibangun dengan sebegitu hebat, sebegitu mewah, hancur lebur oleh serangan tentara Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan. Kenapa? Karena mereka bermegah-megah, karena mereka berbuat zalim, karena mereka tidak peduli lagi kepada syariat Allah, tidak peduli lagi kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Mereka menindas rakyatnya sendiri, sehingga Allah kirimkan musuh yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengajak kita untuk bertamasya. Allah mengajak kita untuk merenung. Allah mengajak kita untuk berpikir, afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini? Supaya apa? Supaya hati mereka itu berpikir. Kita jalan-jalan ke bekas puing-puing reruntuhan istana Romawi, Yunani, Mesir kuno, Andalusia dan sebagainya. Kita jalan ke sana bukan untuk sekedar jalan-jalan, bukan untuk sekedar selfie kenang-kenangan, tapi untuk belajar dari sunnatullah yang berlaku di atas muka bumi ini. Itulah hukum besi, hukum besinya Allah yang tidak bisa akan berubah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Yang akan menimpa siapa saja, peradaban apa saja, pemimpin mana saja yang bertindak zalim, rakyat apa saja yang bertindak zalim, yang meninggalkan protokol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah punya hati ini? Hati yang berakal, hati yang menjadikan cermin, ibrah, pelajaran dari semua bangsa-bangsa. Aw adhanun yasma'una biha, atau mereka punya telinga yang bisa mendengar dengan baik, bukan mendengarkan hura-hura, bukan mendengarkan sesuatu yang dapat melalaikan kita dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengarkan penuturan sejarah. Bertanyalah kepada sejarah, bukalah buku-buku sejarah. Fas'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna. Al-Qur'an mengatakan, ini dalam konteks kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bertanyalah kamu kepada negeri, kampung. Masa kampung kita ajak bicara? Kan tidak mungkin. Negeri tidak bisa kita ajak bicara, tidak bisa kita ajak dialog. Negeri itu bangunan, bangunan itu benda mati, tidak bisa kita ajak bicara. Tapi yang bisa kita ajak bicara saat ini adalah bagaimana sejarah menulis tentang perilaku penduduk negeri itu. Is'alil qaryah, tanyakan penduduk negeri itu. Tanya. Banyak
bercermin kepada sejarah. Maka tepat apa yang dikatakan oleh pendiri bangsa kita, salah satu pendiri bangsa, Bung Karno selalu mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan perjuangan para ulama, para dai, para santri yang membangun, yang melahirkan republik yang bernama Indonesia ini. NKRI tidak akan ada, maaf saudara, kalau tidak ada perjuangan umat Islam, pemangku dan pemilik saham yang terbesar. Sudah berulang kali, ada 3 kali upaya untuk membentuk negara di Indonesia ini dengan macam-macam model. Semuanya gagal. Tapi yang berlaku sekarang eksis, insya Allah sampai hari kiamat nanti adalah NKRI. Sudah diupayakan berdiri negara komunis. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Gagal. Sudah diusahakan negara Islam Indonesia. Gagal, tidak bisa, tidak diterima karena pakai formalisme. Diusahakan negara Republik Indonesia Serikat, negara federal, gagal, nggak bisa. Bukan itu hakikat jati diri bangsa Indonesia ini yang suka guyup, gotong royong, bersatu, bahu-membahu. Yang dulu, sejak dulu berabad-abad silam sudah disatukan oleh ruh Islam. Kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara ini. Inilah yang mengikat sehingga lahir. Kemudian diproklamirkanlah NKRI tahun 1950. Itu usaha siapa? Musi integral. Musi integralnya Pak Nasir. 4 April 1950. Nasir sebagai sebagai anggota parlemen memajukan mosi integral untuk menyatukan republik ini, untuk mengikis habis pengaruh daripada pemerintah Belanda yang ingin memecah belah utuhan bangsa kita. Ada negara Sunda, ada negara ini, negara itu, negara macam-macam. Dan itu bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Dan apa yang dulu diperjuangkan oleh para ulama, oleh para mufti, oleh sultan-sultan Islam untuk menyatukan Nusantara ini di bawah nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh melupakan sejarah. Tidak boleh kita lupakan sejarah ini. Tidak boleh kita ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. NKRI, Pancasila ini harus kita jaga. Semangat untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 75 ini, saudara yang dirahmati Allah, adalah dengan kita menjaga dan merawat nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang telah melahirkan bangsa dan negara ini. Itu sudah merupakan pilihan takdir kita. Itu sudah merupakan pilihan dari para ulama kita. Kesepakatan para pendiri bangsa kita. Jangan sekali-kali melepaskan. Jangan sekali-kali mencampakkan Islam, ruh Islam ini dari pilar-pilar kebangsaan kita. Walau kita akan menjadi bangsa yang akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dirahmati Allah, maka mari kita renungi firman Allah. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau kami hendak menghancurkan suatu negeri, penduduk suatu bangsa, suatu negara, kalau kami hendak hancurkan itu, bagaimana caranya? Apa mukadimahnya? Apa jalan masuknya? Allah hancurkan suatu negeri itu. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kami dorong, kami biarkan orang-orang fasik memimpin negeri itu. Orang-orang zalim memimpin negeri itu. Kemudian rakyatnya diam saja membisu, tidak memberikan peringatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu kemudian apa? Mereka berbuat fasik. Mereka menebarkan kefasikan. Mereka menebarkan kekufuran. Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah apa yang terjadi? Fadammarnaha tadmira. Ketika kerusakan merajalela, ketika kezaliman merajalela, saat itulah padahal Allah sudah kirimkan risalah, Allah sudah utus para nabi dan rasul, Allah sudah turunkan protokolnya yang jelas agar kita amalkan, kita laksanakan dengan murni dan konsekuen. Tapi kemudian itu tidak diindahkan, malah rakyat penduduk negeri itu berpesta pora, malah mereka berbuat zalim. Maka mereka lalu kemudian mengangkat orang-orang fasik dan zalim memimpin suatu negeri, suatu bangsa. Apa yang terjadi pada Parnaha tadi? Kami hancurkan negeri itu dengan saja.
Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara dan bangsa kita ini, Republik Indonesia ini, agar senantiasa dijaga, senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran kepada para pemimpin-pemimpin kita, kepada para ulama-ulama kita untuk menjaga dan merawat warisan para ulama ini, warisan para pejuang, warisan para waliullah. Indonesia ini negara dakwah yang dulu didakwahi oleh orang-orang hebat, oleh kekasih-kekasih Allah, oleh Wali Songo, oleh kesultanan-kesultanan Islam, dijaga, disatukan Islam dan kebangsaan itu dalam satu ikatan yang kokoh. Maka jangan sekali-kali kita berupaya mencerai-beraikannya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah dalam surah An-Nahl, jangan sekali-kali kamu menghancurkan ya perjanjian, melanggar perjanjian yang telah diikat dengan kuat, lalu kamu cerai-beraikan lagi perjanjian itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka mari kita jaga, kita rawat negeri ini, bangsa ini dengan semangat apa? Iman dan takwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yasna'un. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nilai-nilai iman dan takwa ini yang disuburkan, dikembangkan. Jangan takut bicara iman dan takwa, jangan takut bicara Islam di negeri ini seolah-olah monster, seolah-olah ini menakutkan, seolah-olah ini bertentangan dengan nasionalisme dan kebangsaan kita. Tidak, saudara, tidak ada itu. Iman dan takwa itulah merupakan sendi berdirinya negara ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang kita mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang lain-lain. Mohon maaf. Bukan ketuhanan yang kosong dari nilai-nilai agama, bukan ketuhanan yang berkebudayaan dan macam-macam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini menjadi bermanfaat, didengarkan oleh orang-orang yang beriman, agar hati kita selalu tunduk dan taat kepada protokol yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka menyambut kemerdekaan, HUT kemerdekaan kita, mari kita perbanyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setiap kemenangan, setiap nikmat yang kita dapat, kita peroleh dari Allah, wajib kita jaga, wajib kita rawat dan pelihara, dan wajib kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah, menyebut nama Tuhan, memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mintalah ampunan Allah, karena kita telah banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat maksiat, kita banyak berbuat zalim, kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya secara benar, secara proporsional, maka kita banyak berbuat zalim dan maksiat. Mari kita banyak bertasbih dan istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Mari kita berdoa di hari Jumat ini. Mudah-mudahan
Allah senantiasa kabulkan hajat dan permohonan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na al-bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfaz biladana Indonesia wa sa'ir biladil muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.